Assalamualaikum, halo, nama saya Roni. Saya adalah seorang guru dan di video ini saya hanya ingin menceritakan pengalaman saya sebagai anak seorang penderita stroke. Yang menderita stroke itu adalah ibu saya. Pada saat itu, pada saat terjadinya pada saat ibu saya mulai kena stroke itu hari Jumat, kurang lebih minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Beliau sedang bercakap-cakap dengan tante saya, sedang sarapan surabi yang saya bawa dari Cirebon, karena saya bekerja di Cirebon dan tiap hari Jumat saya kembali ke Sumedang, tempat orang tua saya tinggal. Kemudian pada saat itu, ketika sedang bercakap-cakap, beliau ingin mengambil air minum yang terletak tidak jauh dari situ. Ada tempat cuci piring di dapur. Nah, pada saat dia hendak mengambil air minum, tiba-tiba kaki kirinya merasa lemas dan beliau kehilangan keseimbangan sehingga hampir terjatuh, tapi untungnya tante saya cukup sigap untuk menangkap beliau karena beliau duduk kebetulan sedang berdiri di samping kiri ibu saya. Kemudian tante saya mencoba mendudukkan kembali ibu saya ke tempat duduknya semula depan meja makan. Kemudian bertanya, kenapa? Gak tahu, katanya. Tiba-tiba kaki merasa lemas. Kok gini ya? Kejadian seperti ini mungkin pernah terjadi beberapa kali sebelumnya dan biasanya akan segera pulih beberapa saat karena biasanya dianggap hanya mungkin gejala kelelahan saja. Nah, pada saat itu, pada hari Jumat itu, beliau akhirnya mencoba untuk istirahat dan ya mungkin berpikir itu hanya kelelahan saja. Nah, berikutnya ketika dia hendak mencuci piring yang ada di dekat situ juga, tiba-tiba beliau jatuh lagi dan kali ini hampir jatuh beneran karena kakinya sudah tidak bisa menahan badannya, dan tapi alhamdulillah masih kepegang oleh tukang yang sedang bekerja saat itu karena melihat kok tiba-tiba goyang. Kemudian tukang tersebut mencoba mendudukannya. Nah, pada saat itulah baru saya merasa ngeh. Kebetulan saya duduk di dalam ruang tengah, jadi tidak terlalu sempat memperhatikan apa yang terjadi. Tapi ketika jatuh yang kedua itu, tante saya berteriak agak kencang, mungkin karena kaget juga. Saya tiba-tiba datang, kemudian ada apa gitu. Kemudian nggak tahu ini kakinya sama kaki terasa lemas gitu. Ketika saya coba ya udah minum dulu, istirahat dulu. Saya kasih gelas ke tangan kiri beliau. Tiba-tiba tangan kirinya tidak bisa menggenggam gelas dengan baik dan hampir membuat si gelas itu tumpah. Di situ saya mulai agak curiga, jangan-jangan kena stroke. Karena dari bahu ke bawah hingga kaki itu tidak bisa lagi digerakkan, kakinya tidak bisa bergerak lagi, tangan juga sudah mulai merasa lemas dan tidak bisa menggenggam gelas yang tadi saya berikan. Tapi saya mencoba untuk menenangkan diri dan akhirnya kami bawa ibu kami ke tempat tidur. Ibu saya dalam keadaan masih meracau karena masih bisa bicara, masih agak normal saat itu. Tiba-tiba beliau ingin segera bangkit karena ingin pipis. Beliau bersikeras ingin ke ke kamar mandi itu sendiri, tapi ya berhubung kaki dan tangan kirinya memang masih lemas dan tidak bisa bergerak,
Beliau tuh hanya bisa berteriak-teriak, tolong, tolong, mau pipis, pengen pipis gitu. Ya kita kan memang belum tahu apa yang terjadi. Akhirnya kami coba membopongnya, tapi ya ibu saya bersikeras tidak mau diantar sampai ke dalam atau dipegangin di kamar mandi, ingin membuka sendiri, tapi ya apa daya ya, tangan dan kakinya kan tidak bisa bergerak, jadi akhirnya ya begitulah. Kejadian tersebut terjadi jam 8 pagi. Kami berdua, kami sekeluarga, ayah saya juga baru datang sekitar jam 9-an. Mungkin dari jalan itu beliau sudah merasa tidak enak hati, kok ada apa ini gitu. Tiba-tiba saja merasa tidak tenang dan ingin cepat-cepat pulang. Akhirnya setelah datang, beliau juga agak kaget, kenapa ini istri saya kenapa gitu. Ya udah, kemudian kami berdiskusi, gimana kalau dibawa ke dokter aja. Ayah saya berpikir mungkin lebih baik ke puskesmas dulu yang dekat, siapa tahu bisa diambil tindakan di sana. Tapi kita masih agak ragu apakah kita berangkat sekarang juga atau nanti nunggu Jumatan aja setelah Jumatan, karena hari itu hari Jumatan dan kami biasanya memang pergi Jumatan sekitar jam setengah 12, jam 11.30-an lah ya. Tapi jam 10 itu bapak saya udah mulai tidak merasa tenang, sudah mulai kepikiran jangan-jangan kita harus cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Ya saya segera bergerak untuk ambil kartu BPJS, KTP, ATM barangkali atau perlu apa gitu. Saya ambil, kemudian kami minta tolong si tukang yang kebetulan juga kenalan keluarga kami untuk membawanya ke mobil, dan kami bawalah pertama ke puskesmas. Tapi dari pihak puskesmas begitu tiba tidak langsung meminta untuk diturunkan, karena mungkin takutnya lebih serius daripada yang mereka antisipasi. Jadi mereka hanya memeriksa, kemudian nanya kejadian seperti apa. Ini mah setelah kami ceritakan, mereka bilang, ini mah nggak bisa di sini, langsung aja bawa ke rumah sakit daerah. Ya udah, kami pun membawanya ke rumah sakit daerah dan masuk IGD. Di IGD kami segera menurunkan ibu, dibawa ke semacam divan yang di rumah sakit itu. Kemudian dari pihak rumah sakit dibawalah, kemudian segera diperiksa dan disimpulkan memang sepertinya ini adalah gejala stroke, dan kami juga sudah pasrah karena kejadiannya, tanda-tandanya itu semua mengarah ke sana. Akhirnya kami pun disuruh untuk mendaftar untuk masuk ke ruangan untuk admisi ke ruang rawat inap. Dan saat itu si perawat dan dokter jaga memeriksa tensi ibu saya, dan tensinya ternyata cukup tinggi. Saya juga cukup kaget di situ karena tensinya ternyata 200/100, yang secara normal orang tensi normal itu hanya 120/70 atau per 80. Itu di atas ambang normal. Ambang normal manusia itu kalau dalam keadaan normal tingginya hanya paling 160/90. Nah ini udah di atas ambang normal, dan ya saat itu udah langsung dikatakan, si perawat dan si dokter jaga bilang ya udah kita masukkan saja ke rawat inap dan sementara silakan daftarkan ke pusat pendaftaran di depan. Dan untungnya karena kita daftar dengan kartu BPJS, kami sudah menjadi anggota BPJS sejak 2012. Sejak kartu itu diwajibkan dan disarankan untuk menjadi anggota, kita pun menjadi anggota sekeluarga.
Karena kalau saya kebetulan didaftarkan dari tempat kerja, tapi ibu bapak saya daftarkan sendiri, dan kami bayar cicilannya yang standar-standar aja sih. Belum kita ambil kelas-kelas tertentu karena mungkin ya nanti saja kalau memang harus dirawat inap, kami mungkin bisa menaikkan ruangannya ke ruangan yang lebih atas, kelas atas, kalau memang diperlukan gitu. Akhirnya kita check in ke rawat inap, dan jam 2 atau jam 3 itu akhirnya beliau dimasukkan ke ruang high care unit atau HCU, dan dirawat di sana kurang lebih 5 hari, dari Jumat jam 10 itu sampai kemudian dirawat sampai hari Rabu sekitar ya jam mungkin sore juga, saya tidak terlalu paham jam berapa, karena pada saat ibu saya check out dari rumah sakit, saya tidak ada di tempat karena saya sedang bekerja. Sudah kembali lagi ke Cirebon untuk bekerja. Oke, sekian dulu untuk bagian pertama cerita Mami kena stroke. Mudah-mudahan apa yang saya coba sampaikan di sini bisa memberi informasi buat yang lain, tapi khususnya buat saya minimal punya ruang untuk bercerita tentang apa yang terjadi ketika anggota keluarga kita terkena stroke, apa yang harus segera dilakukan, dan antisipasi apa yang harus kita lakukan pada mereka ketika kita sudah mengetahui bahwa anggota keluarga kita ternyata terkena stroke, apalagi ada komorbid yang menyertainya. Sekian dulu, saya tidak meminta belas kasihan Anda, tapi saya hanya ingin menceritakan, men-share apa yang saya alami. Mudah-mudahan berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan bercerita tentang apa yang saya pelajari selama di rumah sakit, apa yang harus kita pelajari untuk merawat anggota keluarga kita yang sedang sakit. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.